Tapi memang kalau kita coba baca sampai 2021 bulan Desember kalau saya tidak salah, sebenarnya Pak Prabowo itu masih ada di posisi atas hampir semua lembaga survei. Tapi kemudian setelah itu mulai berkejaran tuh peringkat 1 dengan peringkat 2, dan kebanyakan sekarang rata-rata kemarin saya lihat di SMRC, di indikator. Survei Populi Center, elektabilitas Nasdem naik usai capreskan Anies. PDIP malah merosot. Survei nasional Lembaga Populi Center terbaru menunjukkan 7 partai dengan elektabilitas teratas dalam pemilu 2024. Tapi apalah itu artinya? Dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. AHY jauh unggul ya. Pertama unggul popularitas dan unggul ceruk pasar yang mungkin lebih berbeda ya. Pasti memilih Anies sebagai presidennya ya. AHY jauh lebih baik dibandingkan Ahmad Heriawan dalam hal Merdeka. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya banyak dalam situasi seperti ini penempatan capres dan cawapres ini sepertinya memperebutkan efek jas. Kalau bagi PDI Perjuangan sendiri sangat jelas, Pak Ganjar juga telah memberikan jawaban karena Pak Ganjar adalah kader partai, sehingga keputusan terkait dengan capres dan cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum. Bagi PDI Perjuangan, capres itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mencalonkan capres dan cawapres bukan untuk melakukan dansa elektoral, bukan juga untuk memperebutkan efek ekor jas, tapi dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap masa depan. Survei Populi Center, elektabilitas Nasdem naik usai capreskan Anies. PDIP malah merosot. Survei nasional Lembaga Populi Center terbaru menunjukkan 7 partai dengan elektabilitas teratas dalam pemilu 2024. Tapi memang kalau kita coba baca sampai 2021 bulan Desember kalau saya tidak salah, sebenarnya Pak Prabowo itu masih ada di posisi atas hampir semua lembaga survei. Tapi kemudian setelah itu mulai berkejaran tuh peringkat 1 dengan peringkat 2, dan kebanyakan sekarang rata-rata kemarin saya lihat di SMRC, di indikator. Tapi apalah itu artinya? Dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. AHY jauh unggul ya. Pertama unggul popularitas dan unggul ceruk pasar yang mungkin lebih berbeda ya. Pasti memilih Anies sebagai presidennya ya. AHY jauh lebih baik dibandingkan Ahmad Heriawan dalam hal Merdeka. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
dalam situasi seperti ini, penempatan capres dan cawapres ini sepertinya memperebutkan efek ekor jas. Kalau bagi PDI Perjuangan sendiri sangat jelas, Pak Ganjar juga telah memberikan jawaban. Karena Pak Ganjar adalah kader partai, sehingga keputusan terkait dengan capres dan cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum. Nah, bagi PDI Perjuangan, capres itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mencalonkan capres dan cawapres bukan untuk melakukan dansa elektoral, bukan juga untuk memperebutkan efek ekor jas, tapi dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap masa depan. Survei Populi Center, elektabilitas Nasdem naik usai capreskan Anies. PDIP malah merosot. Survei nasional Lembaga Populi Center terbaru menunjukkan 7 partai dengan elektabilitas teratas dalam pemilu 2024. Tapi apalah itu artinya? Dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. AHY jauh unggul ya. Pertama unggul popularitas dan unggul ceruk pasar yang mungkin lebih berbeda ya. Pasti memilih Anies sebagai presidennya ya. AHY jauh lebih baik dibandingkan Ahmad Heriawan dalam hal Merdeka! Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Survei Populi Center, elektabilitas Nasdem naik usai capreskan Anies. PDIP malah merosot. Survei nasional Lembaga Populi Center terbaru menunjukkan 7 partai dengan elektabilitas teratas dalam pemilu 2024.